Perkenalkan, saya Citadira Klavikirana. Saya ingin mempresentasikan apa saja yang telah saya lakukan selama magang di PT Katalis Jaya Indonesia. Pertama yang proyek saya lakukan adalah redesign spacebar Evo. Konsepnya apa sih yang beda dari yang sebelumnya? Dari sini ada banyak beberapa kita upgrade fitur, pertama dari ban, shock breaker, terus ada lampu. Kita di sini udah pakai speedometer, udah nggak pakai lagi MCB, engine cut off. Di sini kita udah pakai kunci, terus udah bisa fast charging juga. Dari secara body dan secara tampilan pun kita sudah berbeda. Ada beberapa parts yang dihilangkan dan ini dikembangkan, terutama dari skala dimensi. Yang kedua ini adalah beberapa detail spek yang di-upgrade dari spacebar Evo ini atau spacebar new generation. Ya adalah beberapa varian warna yang ditampilkan untuk para pembeli. Pertama kita ada electric blue, midnight black, arctic white, sama scarlet red. Nah, bagian sini saya ikut berpartisipasi dalam desain striping untuk spacebar Evo. Nah, terakhir adalah perbedaannya pertama dari motornya kita tetap 1200. Untuk top speed kita bisa berada di angka 50 km per jam, atau kemarin saya pernah coba bisa sampai 60 km. Terus jarak yang bisa kita tempuh adalah sekitar 60 km. Terus secara baterai kita memakai 48 volt sama 32 Ah. Dan kita sudah memakai fast charging. Selanjutnya adalah perancangan produk e-bike sebagai transportasi penunjang mobilitas bagi karyawan daerah Fatmawati dengan pendekatan spek visual atau yang saya jabarkan di sini adalah dual purpose. Nah, dari hasil pembelajaran yang saya sudah dapat dari tempat magang, saya aplikasikan ke perancangan produk e-bike ini. Background-nya apa sih? Kenapa sih bikin sepeda listrik ini? Nah, pertama adalah Jakarta tuh sekarang udah padat banget. Terus karyawan-karyawannya itu banyak banget rata-rata dari pinggir kota dan mereka mencari pekerjaan di pusat kota gitu, atau lebih tepatnya di ibu kota Jakarta. Nah, akhir-akhir ini ada tren yaitu gaya hidup baru tentang kita harus pakai kendaraan listrik nih, bukan harus sih, tapi udah ada tren baru tentang kendaraan listrik yang marak pakai sama orang-orang Jakarta terutamanya. Jadi mulai pada beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Lalu adalah main idea apa sih yang akan saya buat dalam proposal tugas akhir ini. Saya akan membuat e-bike yang dapat menunjang perjalanan karyawan yang tinggal di pinggir kota untuk berangkat kerja dan sampai kantornya yang berada di pusat kota dengan tambahan sistem dual purpose. Nah, sistem dual purpose ini tuh membantu pengguna dari sisi fungsional, yaitu baik dapat digunakan di kontur jalan yang datar maupun kontur jalan yang naik turun ketika berada di pinggir kota. Nah, selain itu ada beberapa fitur tambahan. Yang pertama adalah removable battery dan storage. Nah, konsep ini adalah berdasarkan sepeda listrik yang dapat menunjang mobilitas karyawan yang tinggal di pinggir kota gitu. Gimana supaya kita tetap bisa ngikutin tren nih gitu dan bisa membantu istilahnya mengurangi kemacetan, polusi gitu dengan adanya sepeda listrik ini. Nah, apa sih yang kita butuhin gitu? Yang pertama adalah dual purpose, removable battery, yang kedua dan ketiga adalah storage place. Yang pertama dual purpose. Dual purpose itu masih gimana sih? Jadi kontur Jakarta sama kontur pinggiran kota termasuk Depok, Bekasi, Bogor, Serpong, Bintaro, kita mempunyai jalan kontur yang karena pinggir kota jadi kadang ada yang naik, kadang-kadang kita ada jalanan yang turun gitu. Jadi seperti masih di perbukitan tapi nggak bukit-bukit banget gitu, pedesaan juga tapi nggak pedesaan banget. Nah, perbedaannya kalau misalnya di pusat kota, jalan itu udah datar, bagus, udah gitu ada jalan untuk jalur sepeda sendiri,
gitu. Makanya di sini dibuat, dual purpose, yaitu kita sebagai pengguna bisa memilih nih, kendaraan kita tuh bisa, tampil dan bisa dipakai mau di, eee, keadaan kontur kota seperti apapun, seperti itu. Nah, yang kedua removable baterai. Kenapa sih harus pakai removable baterai gitu, kenapa nggak pakai baterai yang biasa aja? Nah, yang pertama removable baterai itu memudahkan bagi pengguna untuk ketika misalnya, casannya udah habis itu, baterainya udah habis nih, jadi kan kita harus ngecas dulu gitu, terus sepedanya nggak bisa dipakai. Nah, dengan removable baterai ini kita tetap bisa pakai sepeda kita walaupun baterainya sedang dicas. Jadi kita seperti naik, sepeda konvensional pada umumnya. Tapi kalau misalnya baterai dipasang lagi, kita udah bisa pakai sistem throttle, yaitu bisa digas. Jadi kita bisa tinggal jalan aja kalau misalnya kita capek nih buat ngayuh. Nah, yang ketiga adalah, fitur storage place. Kenapa sih butuh banget storage place? Nah, tahu sendiri sekarang itu apa-apa ya udah mulai pakai gadget, laptop, pakai HP, udah gitu kalau misalnya tentang desain, beberapa ada yang pakai iPad, ada yang pakai tablet seperti itu. Nah, barang kita tuh banyak banget gitu, apalagi untuk karyawan di pinggir kota, kita harus bawa tas penuh dengan semua beberapa macam gadget dengan beberapa bagai fungsinya, gitu. Jadi kita harus membutuhkan, eee, supaya tas kita nih bisa taruh di mana nih, atau misalnya kita mau tambah equipment, misalnya kita mau tambah buat mode foto, kita bawa kamera gitu, bisa ditaruh di mana gitu. Makanya di sepeda ini akan dilakukan adanya storage place, supaya kita bisa lebih mudah, supaya kita juga nggak capek mikul dari pinggir kota sampai ke tengah kota. Seperti itu presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.